Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Melda dari akuntansi 18A dan ini rekan saya. Saya Vivian Dimarlina dari akuntansi 18A. Saya Maria Dewinta Agustin dari akuntansi 18A. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran dan aspek keberlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran. Pengertian anggaran, suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu pendek yaitu 1 tahun. Tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari keracunan atau memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi untuk menyediakan alat pengukuran dan mengendalikan yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari suatu proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama, ada penetapan tujuan, yaitu aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis. Interaksi yang antara ekstensif diperlukan manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua, ada implementasi, yaitu aspek keperilakuan yang harus diperhatikan pada tahap implementasi adalah seluruh aspek perencanaan yang meliputi komunikasi, kerja sama, dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari semua karyawan di setiap level dalam organisasi. Yang ketiga ada pengendalian dan evaluasi kinerja. Untuk penyusunan suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang harus diambil. Pertama, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama rasa tidak percaya diri. Suatu anggaran terdiri atas perangkat tujuan-tujuan tertentu, walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi. Anggaran penampilan, rasa tidak percaya, rasa pertumbuhan dan mengarah. Yang kedua yaitu resistance. Pada proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Manajer atau penyedia mungkin merasa terlalu terbebani dengan meminta yang ekstensi atas waktu dan tanggung jawab rutin mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Yang ketiga yaitu konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini, atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan suatu departemen dengan departemen lain. Yang terakhir yaitu efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran akan menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu pengaruh lainnya adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal kecil yang menentang tujuan anggaran.
Yaitu relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama yaitu dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, pola-pola interaksi, dan menetapkan kerja. Hal tersebut kadang-kala disebut dengan budaya dan iklim organisasi. Yang kedua yaitu ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan. Yang keempat itu stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lingkungan eksternal juga mempengaruhi lingkungan perencanaan yang meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri, dan yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain-lain. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggarannya. Yang pertama yaitu tahap penetapan tujuan, yang kedua keselarasan tujuan, yang ketiga partisipasi, yang keempat manfaat partisipasi, dan yang terakhir yaitu batasan dan permasalahan partisipasi. Selanjutnya yaitu materi aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Sistem biaya tradisional versus biaya standar. 1. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, mengkuantifikasikan, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksa, pajak, dan kreditor. Sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional yaitu mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya standar. Ruang lingkup sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial, efektif dan akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori akuntansi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. 2. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Langkah-langkah pengendalian menurut Edwin Kaplan. 1. Penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan penugasan fungsi kepada masing-masing. Ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, menciptakan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya serta di mana perlu lingkungan eksternal. Yang kelima yaitu pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Yang terakhir yaitu desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan atau bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya langsung atau variabel. Pertama, filosofi yang mendasari untuk memfasilitas pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan perlengkapan yang menghabiskan banyak waktu. Suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan bagian variabel dari overhead. Dengan biaya untuk siap penghasilan seperti overhead tetap atau biaya periode. Kedua, ada dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengaturan kinerja manajerial dan konsekuensinya dan keputusan manajemen. Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperlakuan maupun teknis. Jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut pertama menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Kedua, menghambat adopsi praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Ketiga, ada pengendalian biaya. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya tetap dikomitmenkan atau biaya
kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang telah terjadi, seperti tanpa mempedulikan tingkat aktivitas dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi dan untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Biaya diskresioner juga disebut dengan biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya seperti biaya tahunan, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input yang bisa diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Biaya-biaya ini meliputi biaya seperti periklanan, audit, dan jasa konsultasi, manajemen, serta pelatihan sumber daya manusia. Keempat, ada pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan. Pertama, ada keputusan bauran produk. Kedua, penentuan harga produk baru. Ketiga, penetrasi pasar. Keempat, penghapusan produk. Kelima, pesanan khusus. Keenam, kampanye iklan dan promosi. Ketujuh, keputusan mengurangi biaya. Selanjutnya ada aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Pertama, ada penetapan standar, elemen yang paling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Freud, Millens, dan Roger Friend mengemukakan 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Pertama, standar haruslah ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai suatu realitis dan bukannya arbiter. Kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci. Yang pertama, kemauan, kedua, disonansi, dan yang ketiga, komitmen. Dalam konteks penetapan standar, teori ini mengimplikasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan atau kemauan. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Yang keempat, penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accounts atau NAA, James Fremgen dan Sue Esley menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas 2 jenis biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Selanjutnya, materi mengenai analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. 1. Keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikasi, diskrepansi, dan diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua, aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik,
ketatan pemaksaan, dan penghargaan serta saksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.